Halo sahabat pecinta koi, hari ini kita akan membahas desain kolam minimalis ukuran 3,5 kali 1,2 yang berlokasi di belakang rumah dengan memanfaatkan tembok pembatas belakang rumah dengan menggunakan 3 filter, yaitu filter mekanis, filter biologis, dan pompa, plus ada vortexnya. Di sini terlihat pembuatan filter berukuran 1 meter 10 cm dikali 1,2 meter, dimana ini merupakan ukuran standar filter kolam koi, yaitu 30% dari luas kolam, sehingga filter mampu bekerja secara maksimal untuk membersihkan. Nah, ini vortexnya. Kita aji terlebih dahulu agar tidak kesulitan ketika kita menata batu bata di atasnya, karena kalau ketinggian 1 meter sulit menjangkau vortex yang dengan bentuk bulat dan dengan luas agak sempit, ya. Itu gambar vortexnya. Nah, ini pembuatan vortex. Karena pembuatannya hanya dengan batu bata, presisi bentuk bundarnya tidak sepresisi ketika kita menggunakan beton base. Jadi itu bisa kalian lihat penggunaan batu bata dengan posisi berdiri yang langsung kita semen di bagian sisi-sisinya. Harapannya dengan adanya putaran vortex itu kotoran yang dari bottom drain utama tidak langsung masuk ke chamber 1. Jadi kotorannya terendap ke bawah, nanti misalkan vortex keruh, lah itu bisa langsung pipa setengah dim itu adalah kurasan dari vortex, bisa langsung kita kuras, jadi vortex senantiasa bersih. Nah, ini gambarnya. Jadi dengan adanya fungsi dari vortex itu sendiri meminimalisir kotoran dari koi dari bottom drain itu, sehingga kinerja chamber 1 tidak terlalu berat. Untuk sebagai filter mekanis, dia tidak terlalu berat untuk menyaring kotoran ikan di dalam koi yang langsung bisa masuk ke chamber kedua, yaitu filter biologis, di mana di situ tempat berkumpulnya bakteri yang memang kita rawat, kita jaga untuk bisa memecah amonia. Itu tukangnya lagi menggarap peluran di chamber nomor 2, ya. Kita buat chamber nomor 2 memang lebih besar dari chamber-chamber yang lain, karena kita akan taruh di situ biobol, kita taruh batu-batu apung untuk tempat berkumpulnya bakteri di rongga-rongga lubang-lubangnya itu, yang nanti akan bakteri-bakteri tersebut memecah amonia, yang itu jika kembali lagi amonia tersebut kepada ikan, itu akan bisa menjadi bom amonia yang akan bisa mematikan ikan koi yang ada di dalam kolam sekaligus. Jadi fungsi dari chamber 2 itu sangat penting sekali, agar ketika masuk di chamber 3 benar-benar air sudah
bebas dari amonia. Dengan pH nya nanti di chamber 3 sebagai penetralisir pH bisa kalian kasih kulit kerang atau nanti bisa dikasih karang jahe sehingga pH-nya akan tetap terjaga, mengingat kolam ini semi outdoor ya teman-teman. Jadi semi outdoor yang dimana pasti akan terkena air hujan, jadi mungkin penetralisir pH itu akan sangat dibutuhkan. Dan masing-masing chamber ini baik Vortex maupun chamber 1 atau chamber 2 bisa dikuras dengan cara menarik pipa backwash. Pasti ada. Kalau backwash yang di Vortex pakai pipa setengah dim, untuk backwash di chamber 1 dan chamber 2 pakai ukuran 1 dim teman-teman. Jadi nanti akan berkumpul di sini. Nah, untuk filternya kita menggunakan sistem angsa dengan ukuran pipa 1,5 dim dengan jumlah 2 biji 1,5 dim. Nah, itu untuk arusnya dan aeratornya juga akan difungsikan dengan cara menggunakan pompa dan mesin aerator yang pompanya akan diletakkan di chamber 3 dan aeratornya di samping chamber 3. Tadi gambarnya. Untuk tingkat peluran sekat-sekat filter berbeda dengan peluran yang di samping-samping ya. Kalau masing-masing filter kita tidak, mungkin aciannya akan sedikit berbeda dengan yang samping-samping, karena kalau filter walaupun sedikit ada kebocoran tidak masalah, yang penting yang keliling sampingnya itu benar-benar jangan sampai bocor. Kalau masing-masing sekat untuk menghemat biaya mungkin tidak perlu dicat kayak no drop atau cat yang itu tahan air, tidak perlu ya. Jadi nanti yang akan dicat adalah yang sekeliling tembok sekelilingnya ini, jadi akan mengurangi risiko kebocoran. Kalau filter bocor tidak masalah, yang penting sekelilingnya aman. Oke, ini gambarnya kita lihat lagi. Untuk Vortex ke chamber 1 nanti pipa-pipanya ditaruh di atas dan pakai pipa 1,5 dim juga. Jadi dari Vortex nanti di atas akan masuk ke chamber 1. Chamber 1 nanti pakai sistem angsa masuk ke chamber 2, dari chamber 2 ke chamber 3. Nah, ini tambahkan chamber 2 nya. Jadi kita tidak menembok semua ya guys. Yang belakang itu sudah ada dapat dari rumah, tembok belakang rumah. Jadi kita cuma membuat struktur L gitu aja. Nah, ini chamber yang terakhir ini yang paling kecil karena hanya berfungsi untuk menaruh mungkin pompa, mungkin dikasih sinar UV kalau perlu sinar UV. Yang paling penting itu di chamber 1 dan chamber 2 nya. Kalau perlu nanti dikasih karang jahe atau dikasih kulit kerang. Nah, itu untuk chamber 2 nya bisa kalian lihat. Nah, nanti ada untuk
samping-samping itu akan ada pengontrol air dengan pipa setengah dep. Jadi kalau airnya kena air hujan membludak akan terbuang ke samping. Jadi dari pompa nanti akan disalurkan ke dua, kita bagi dua untuk arus yang bawah dan waterfall yang atas. Jadi nanti dari pompa itu akan dipecah menjadi dua ya. Jadi sangat sederhana sekali karena memang ini saya juga masih pemula. Untuk penataan chambernya mungkin menurut kalian kurang ideal, tapi menurut saya sudah memenuhi kaidah-kaidah filter, yaitu harus ada filter mekanis dan filter biologis, itu wajib. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika menurut kalian bermanfaat, dan share ke teman-teman kalian. Ingat, membuat kolam koi tak perlu banyak teori, tapi harus kalian praktekkan terlebih dahulu.